Panas, buntut lengserkan Jokowi dengan berdarah-darah. Aktivis Gerakan Mahasiswa 98 dan Kuda Tuli tantang debat Ketua BEM UI. Rakyat mana yang kalian bela? Itu tempat kita belajar tentang rakyat seperti apa. Kalian kan calon pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin rakyat. Lalu siapa harus kalian kenali? Ya rakyat itu. Dan tidak cuma membaca dan mengetahui tentang rakyat, tidak cuma membaca dari buku. Cium aroma tubuhnya, cium keringatnya. Pahami penderitaan mereka, makan bersama dengan mereka. Baru kemudian kalian menjadi pemimpin yang memang bisa dikatakan lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Hanya itu saja yang saya katakan. BEM-nya nggak bisa ngerti bahwa zaman udah berubah. Teman-teman dari BEM menurut gua tidak bisa memaksakan lagi apa yang mungkin dulu dilakukan seniornya. Termasuk yang gua lakukan. Jika gua jadi ketua BEM hari ini, program unggulan gua pasti bikin apps. Ya, apps yang mendata semua aktivitas mahasiswa. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Heboh jadi perbincangan soal Ketua BEM UI yang tantang Presiden Jokowi untuk akhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah, di mana hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BEM UI tersebut saat diundang berbicara dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak. Melki, Ketua BEM UI tersebut mengingatkan Jokowi jika ingin mengakhiri kekuasaannya secara baik-baik, maka ia harus mau mendengarkan suara rakyat. Ketua BEM tersebut mengancam jika Jokowi tidak merespon suara rakyat, sama artinya ia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik. Ujungnya, menurut Melki, masyarakat justru akan menjadi tidak percaya dengan kepresidenan Jokowi. Selain itu, masyarakat bisa menjadi antipati dengan sistem pemerintahan. Dan masyarakat malah akan menjadi percaya bahwa isi pemerintahan saat ini koruptor semua. Usai heboh Ketua BEM UI yang mengancam Presiden Jokowi, kini justru banyak publik yang balik menantang Melki. Kata salah seorang warganet, BEM UI gue tantang loh, berani emangnya turunin Jokowi. Warganet lain pun juga ikut menimpali, gue ex Kuda Tuli 96 dan Gerakan Mahasiswa 98 yang menjatuhkan Soeharto, siap hadapi elo semua yang mau makar kepada Presiden Jokowi, termasuk hadapi elo BEM UI, pungkas dia. Bahkan, BEM UI dinilai banci soal RUU perampasan aset, satu agenda yang wajib dibuktikan mahasiswa. Melihat hal itu, orang yang juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI, Valdo Maldini pun langsung menyampaikan tantangan. Valdo yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara ini menantang Melki bertukar pikiran debat soal peran BEM agar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Dia memimpin BEM UI pada 2012. Menurutnya, BEM UI belum banyak berubah. Politikus PAN ini menanggapi pola sorotan BEM UI soal apakah akhir kepemimpinan Presiden Jokowi bakal baik atau berdarah-darah, yang menurut BEM UI tergantung respon Jokowi kepada aspirasi masyarakat. Valdo menyampaikan pemerintah justru tidak ingin mahasiswa berdarah-darah. Selanjutnya ia juga menanggapi kritik BEM UI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Justru kata Valdo, Undang-Undang Cipta Kerja dibikin untuk menjamin masa depan anak-anak muda seperti Ketua BEM UI dan mahasiswa lainnya. Mantan Ketua BEM UI ini pun juga sudah muak dengan perilaku Ketua BEM UI yang sekarang, apalagi masyarakat. Harapan publik pada mahasiswa agar jadi agen perubahan pun pupus lantaran kualitas Ketua BEM UI yang mirip jagoan neon dan banci. Publik kian muak ketika kita saksikan video dia begitu garang mengancam menurunkan presiden secara inkonstitusional. Publik pun sudah muak dengan kelakuan para bocil yang minta jajan sama bohir. Lucunya, mereka mengklaim memperjuangkan rakyat, tapi ramai-ramai rakyat menolak mereka perjuangkan.
Saya tahu dan paham Jokowi tidak sempurna. Ada beberapa kebijakan yang mungkin kurang baik seperti ekspor pasir laut. Tapi apakah kemudian kita jadi lupa dengan kinerjanya yang lain? Saya benar-benar kecewa dengan tingkah sok pintar dari mahasiswa bocil ini. Bagi publik, memori idealisme kampus perjuangan dan jaket kuning tahun 70 dan 90-an luntur karena ulah ketua BEM UI yang sibuk cari sensasi murahan. Publik yakin banyak kampus lain di seluruh Indonesia yang berkenan dekat dan peluk erat hati rakyat tanpa jarak. Para mahasiswa saat ini memang sudah keluar dari marwahnya sebagai mahasiswa. Mereka hanya menyuarakan kebencian dan kritikan tanpa dasar yang dinilai sebagai pesanan oknum-oknum oposisi. Kritikan mereka tidak memberikan dampak apapun karena pola mereka sama. Apapun masalahnya, Jokowi turun adalah jawabannya. Bagaimana menurut Anda? Nasdem betul-betul berang. Demokrat maksa AHY jadi cawapres Anies, tapi nggak mau urun modal. Demokrat di daerah nggak pernah pasang baliho Anies. Kere. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar penentuan bacawa pres segera dilakukan karena waktu yang semakin sempit menjelang pemilihan presiden 2024. Kan nggak ada paksaan, ya namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke. Sepakat bahwa untuk urusan pendamping dari Pak Anies kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan baik itu siapa yang akan menjadi calon pendampingnya maupun kapan akan disampaikan kepada publik terkait calon pendamping dari Pak Anies. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak dipilih menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikan menanggapi desakan Demokrat agar Anies segera menentukan siapa figur pendampingnya untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Kata Ahmad Ali, sebenarnya berterus terang saja kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur, bilang aja begitu. Ia pun mengatakan jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang bintang Mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai baca pres sejak saat ini. Pasalnya, Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho dari Partai Demokrat yang berisikan foto Anies. Ali pun lantas meminta agar Demokrat tidak memberikan tekanan kepada Anies sebab mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan gubernur Jakarta itu. Apa yang disampaikan oleh Nasdem itu secara telak telah membongkar bobroknya Demokrat dan PKS, terutama Demokrasi yang ngebet banget mengincar posisi cawapres dan terkesan memaksakan AHY menjadi pendamping Anies. Padahal selama ini mereka ogah-ogahan promosikan Anies di daerah-daerah. Tak seperti Nasdem yang jor-joran perintahkan semua kadernya pampang foto Anies capres. Demokrat seolah mau untungnya saja, gak modal tapi kemaruk posisi RI 2. Maksanya Demokrat agar AHY jadi cawapres ini juga dipertegas dengan pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan jika pihaknya tak menampik Ketum Partai Demokrat AHY tetap memaksa ingin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Bahkan Sahroni menyebut posisi koalisi perubahan untuk persatuan masihlah dinamis dan masih memiliki keinginan yang berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan koalisi perubahan bakal bubar karena ada perbedaan pendapat. Terlebih AHY juga semakin besar kepala setelah namanya masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Tapi lucunya, jelas-jelas nggak laku sebagai cawapres di koalisi perubahan, AHY sok-sokan jual mahal pula dengan mengatakan menolak penawaran Puan Maharani dengan alasan dirinya menjunjung tinggi etika politik. Sebenarnya gini,
Di koalisi perubahan saja AHY nggak laku. Terbukti Nasdem dan PKS secara terang-terangan menolaknya menjadi cawapres Anies. Sampai-sampai Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengancam koalisi perubahan akan bubar kalau Demokrat terus-terusan memaksa AHY jadi cawapres Anies. Artinya apa? Kalau di koalisi perubahan saja yang jelas-jelas ada Partai Demokrat di dalamnya, AHY nggak laku, apalagi di koalisi lain. Terlebih PDIP sudah menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Demokrat di pemilu 2024, yang mana pada 23 Juni 2022 silam, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP tidak mau menjalin koalisi dengan partai berlambang bintang Mercy itu. Alasannya karena PDIP dan Demokrat memiliki prinsip politik yang berbeda. Sudah ngebet banget jadi cawapres Anies sampai ngotot maksa-maksa, juga kepedean sama PDIP, malah dibuat malu. Tapi perilaku Partai Demokrat memang seperti itu. Mereka sok bagus, sok berkualitas, tapi di koalisi sendiri nggak dianggap. Sebaiknya Demokrat konsisten sajalah mendukung Anies, meskipun cawapresnya bukan AHY, daripada hanya jadi bola sepak, dioper sana, dioper sini, tapi nggak gol juga. Ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem atau PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Bagaimana menurut Anda?